Selamat datang di Berita Sepak Bola Liga 1 Indonesia, edisi 20 Mei 2025. Berikut rangkuman kabar hangat dari dunia sepak bola nasional. Persib Bandung juara tanpa pemain timnas. Persib Bandung sukses menutup musim 2024-2025 dengan gelar juara Liga 1. Hebatnya, mereka meraih gelar ini tanpa satupun pemain timnas Indonesia. Pelatih Bojan Hodak menyebut hal ini sebagai buah dari kolektivitas tim dan strategi matang. Untuk merayakan kemenangan ini, Persib akan menggelar konvoi juara yang dimulai dari Balai Kota Bandung dan berakhir di Gedung Sate. Namun pihak klub juga mengimbau bobotoh untuk tidak melakukan konvoi liar atau tandang ke Tangerang. Nama-nama unggulan di penghargaan individu, PT Liga Indonesia Baru resmi merilis nominasi penghargaan Best of the Season Liga 1. Persib Bandung mendominasi hampir semua kategori, termasuk 11 pemain terbaik dan gol terbaik. Salah satu unggulan adalah Tyrone Del Pino. Dalam daftar statistik musim ini, Ciro Alves memimpin sebagai raja assist. Zona degradasi memanas. Persaingan di zona degradasi makin menegangkan. Semen Padang, PSS Sleman, dan Barito Putra masih berpeluang bertahan tergantung pada hasil pekan terakhir. Sementara itu, PSIS Semarang dipastikan terdegradasi setelah hasil imbang melawan Persebaya. Perebutan tiket ke Asia, Dewa United, Persebaya Surabaya, dan Malut United kini bersaing ketat untuk memperebutkan slot ke kompetisi Asia musim depan. Malut United menjadi kuda hitam yang berpotensi menggagalkan ambisi tim-tim besar lainnya. Kontroversi regulasi pemain asing. Rencana PT LIB untuk mengizinkan 11 pemain asing bermain di musim depan menuai kritik. Pelatih Stefano Cugura menyebut kebijakan ini dapat menghambat perkembangan pemain muda lokal. Drama jelang pekan terakhir. Persib bertekad menutup musim dengan kemenangan atas Persis Solo. Persija Jakarta dikalahkan oleh PSS Sleman dengan skor 1-2, mengejutkan banyak pihak. PT LIB resmi menggeser jadwal laga pekan terakhir demi kelancaran dan keadilan kompetisi. Hukuman dan insiden. Komdis PSSI menjatuhkan sanksi kepada Johan Farizi dari Arema FC karena tindakan pemukulan terhadap pemain lawan. Panitia pelaksana Arema FC juga dikenai sanksi atas insiden pelemparan bus Persik Kediri. PSM Makassar kembali mendapat hukuman usai insiden Yoran, kali ini atas pelanggaran lain. Sisi lain dari Liga 1, Bojan Hodak menanggapi kabar Sadil Ramdhani yang liburan di Bandung secara santai. Istri Ciro Alves mencurahkan isi hatinya di media sosial setelah sang suami dijatuhi sanksi. 4 pemain PSIS Semarang dinilai tak layak bermain di Liga 2 dan disarankan mencari klub baru. Persib akan bermain tanpa 4 pemain kunci saat menghadapi Persita, meski status juara sudah di tangan. Lamine Yamal pakai nomor punggung Messi musim depan. Valencia tuntut Netflix gara-gara film dokumenter. Tolak atribut LGBTQ+, Matic dicemooh di Prancis. Simon Tahamata gabung jajaran timnas Indonesia. Misilgers dikatain bodoh, netizen Indonesia marah besar. Liverpool dipaksa menyerah 3-2 saat bertandang ke martas Brighton and Hove Albion. 3 gol tuan rumah hadir dari Yasin Ayari menit 32, Kaoru Mitoma menit 69, dan Jack Hinwood menit 85. Sementara 2 gol The Reds dipersembahkan oleh Harvey Elliott menit 9 dan Dominic Szoboszlai menit 46. Atas hasil ini, Brighton naik ke peringkat 8 klasemen dengan 58 poin. Kepolisian Inggris menghimbau agar fans United dan Spurs yang tidak memiliki tiket untuk tidak berangkat ke Bilbao menyaksikan final Europa League, melansir dari The Guardian. Himbauan ini dikeluarkan karena diprediksi ada 80.000 fans tanpa tiket yang datang dan berpotensi menimbulkan kekacauan. UEFA mengeluarkan aturan bahwa tiket di luar situs resmi tidak berlaku. Masih seputar final Europa League, pelatih Tottenham Hotspur, Kate Burkinshaw, berharap Postecoglou tidak dipecat jika berhasil membawa Spurs juara. Burkinshaw pernah mengalami hal serupa saat membawa Spurs juara musim 1983-84, namun justru dipecat. Manchester City mengalihkan targetnya ke Dani Olmo setelah gagal mendatangkan Florian Wirtz. Menurut The Mirror, kondisi keuangan Barcelona yang buruk membuat mereka terbuka untuk menjual Olmo. Di sisi lain, pemain seperti Jamie Vardy disebut cocok untuk bergabung ke Rangers
menurut Ellie McCoist. Di Spanyol, Lamine Yamal dikabarkan akan memapai nomor 10 yang ditinggalkan Ansu Fati di Barcelona. Pepe Reina, mantan kiper timnas Spanyol, mengumumkan pensiun di usia 42 tahun. Valencia menuntut Netflix karena dokumenter Vinicius Junior yang dianggap menyudutkan fans mereka. Di Italia, AC Milan terancam merugi karena gagal lolos ke kompetisi Eropa dan Tijani Reinders disebut siap dijual. Simone Inzaghi dikaitkan dengan Al Hilal untuk menggantikan Jorge Jesus. Ajax kabarnya ingin memulangkan Erik ten Hag setelah kepergian Francesco Farioli. Nemanja Matic dikritik karena menolak atribut LGBTQ di Liga 1. Jose Mourinho diejek fans Galatasaray sebagai The Crying One. Di Indonesia, Simon Tahamata akan menjadi kepala tim pencari bakat PSSI. Netizen menyerang pundit Eropa karena komentar rasis terhadap Michelle Hilgers. Jonathan David diminati Aston Villa dan Tottenham. Arsenal siap investasi besar demi gelar. Manchester City incar Wesley Franca dari Flamengo. Southampton cari pelatih baru untuk proyek pembangunan kembali. Claudio Ranieri resmi berpamitan dari AS Roma dan jadi penasihat. Christian Pulisic dikabarkan ingin kembali ke Premier League. Ajax gagal juara Eredivisie secara tragis. Ronaldo Junior cetak 2 gol untuk Timnas Portugal U15. Kevin Dix yang sempat cedera kini dipanggil kembali ke Timnas Indonesia. Reza Arya dari PSM Makassar juga mendapat panggilan dari Patrick Kluivert untuk memperkuat skuad Garuda. Demikian rangkuman berita sepak bola internasional hari ini. Dari bursa transfer yang terus memanas hingga laga-laga dramatis di Liga Top Eropa, dunia sepak bola tak pernah kehabisan cerita. Terima kasih telah menyimak. Terus ikuti kabar terbaru dari jagat sepak bola dunia hanya di nama platform Anda. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Salam olahraga.